Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Islam. Kebetulan ngawal beliau Bapak dari Pengadilan Agama Bondowoso. Yang pertama, sebenarnya ini bagi saya pribadi ini musibah bagi Nahdlatul Ulama, karena kebetulan yang kalau saya lihat komentarnya di Gus Romail, Kiai Imad juga, terus yang dari Jawa Tengah juga itu Kiai Fuad. Jadi yang rame ini kaum Nahdiyin kan. Jadi bukan kaum yang lain. Jadi ini musibah, terpecah belah gitu. Jadi saya berharap diskusi seperti ini tidak juga berlanjut di sini. Tapi kebetulan jenengan dekat sama Gus Yahya, Ketua PBNU, mungkin ini diangkat di kelas PB, Gus. Nanti bisa didiskusikan gimana. Karena bagi kami sudah didoktrin orang tua, kami tidak penting nasab, siapapun orang itu, ketika dia berilmu dan berakhlak mulia, siapapun, maka kita harus menghormati, menakdimi beliau, kan begitu. Jadi saya berharap diskusi ini berlanjut, jangan cuma diskusi liar. Mungkin ya maaf saya bilang diskusi liar, karena di sini Naat kemarin turun ke Al-Qadiri, ini banyak menimbulkan perpecahan, terutama di kaum Nahdien. Saya berharap ini di forum resmi, terutama di kelas PBNU, entah saya tidak tahu Bani Alawi ini benar apa enggak. Kalau Wali Songo saya yakin, kan gitu, karena saya dari Madura, Gus. Mungkin itu saja. Karena Alawin saya tidak tahu kan dari Yaman, kan bukan Indonesia, kan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi debat atau seminar dari Gus Romail, yang mana yang hadir itu para jemaah dari kaum Muhibbin pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yuk, seperti apa seminarnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Dari tadi Gus Romail ini cari perwakilan Naat tidak muncul-muncul. Ternyata akhirnya muncul juga. Jangan-jangan harus diselesaikan jam 4 biar selesai keluar semua ini. Tadi ada yang mau nanya, silakan, monggo depan, Mas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khairul Sultan Najibullah. Untuk pertanyaan kali ini saya sampaikan untuk Gus Romail selaku narasumber pada siang hari ini. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Gus Romail tentang autentik dari jalur tes DNA? Karena yang saya tahu tes DNA itu adalah molekul yang mengkode sifat genetik organisme dari seseorang. Jadi penelitian yang saya tahu dari Aris Munandar dalam tulisannya di Audio Indonesia itu mengatakan bahwa penelitian dari jalur Sayyidina Ali yang mana sama dengan nasabnya dengan Rasulullah dari jalur Abdul Muthalib, yang mana kode genetiknya yaitu FHG FGC 500 kalau nggak salah ya. Begitu juga penelitian yang berlanjut kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang dari Sayyidina Hasan itu DYS kalau nggak salah. Begitu juga dengan Sayyidina Hasan yang FGC. Jadi yang saya pertanyakan kali ini, yang mana ramai di halayak ramai itu tentang untuk autentikasi di dunia sosial media itu yang banyak dipertanyakan tentang tes DNA. Karena dilihat dari kanal YouTube juga ada Habib Rizik sana mengatakan bahwa kalau memang tahu tes DNA. Begitupun ramai dengan juga Najwa Shihab yang di tes DNA, tapi itu katanya masih ada gen Arabnya sedikit gitu katanya. Karena menurut Najwa Shihab, karena memang kakek buyutnya itu berpindah-pindah dari Yaman, dari pedagang gitu. Dan intinya bagaimana pendapat Gus Romail Abbas ini mengenai tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Ya. Jawab dulu ya biar selesai, biar tuntas. Ini Gus tentang tes DNA Gus. Kalau misal nggih. Oh banyak. Jadi ditampung dulu. Ya, ditampung dulu Gus ya. Saya ngingetkan nanti, saya ngingetkan. Oke. Oke. Silakan nambah. Oh, yang perempuan perwakilan ini dari tadi belum ada. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya adalah bagaimana Gus Rumel menanggapi kitab-kitab yang menganggap bahwa nasab Sadab Ba'alawi itu terputus. Contohnya adalah kitab Tahzibul Ansab wa Nihayatul Alqab. Terima kasih. Satu lagi itu belakang tadi. Kayaknya sudah pesan ke Ustaz Takrim itu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, saya Muhammad Kamil. Mungkin pertanyaan saya agak nyambung dengan pertanyaan teman saya tadi. Di sini kami ingin menanyakan metode autentikasi apakah yang Gus Romel pakai di dalam mengidentifikasi gen Azmat Khan. Karena saya dengar Gus Romel pernah membatalkan gen dari pesantren Genggung. Apakah itu benar? Saya meminta klarifikasi di sini. Dan yang kedua, apakah gen Alawiyin atau Ba'alawi itu sudah terbukti kefasihannya? Sekian, terima kasih. Satu lagi. Monggo agak maju. Ustadz Basit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman wa ba'du. Langsung saja terima kasih atas waktunya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke pemateri Gus Rumel. Yang pertama, tadi sudah disinggung oleh moderator bahwa Gus Rumel ini aslinya bernama Gus Romli Abbas. Tetapi ada sedikit saya pernah lihat di FB dan sebagainya, bahkan di YouTube, bahwa Gus Rumel ini katanya masih habaib, masih habib. Kalau memang betul dugaan yang katanya Gus Romel ini masih habaib berapa namanya, kalau tidak keliru asegaf gitu. Jadi sedikit saya tidak yakin bahwa Gus Romel ini ketika mengadakan penelitian benar-benar ada di tengah-tengah, benar-benar bisa dikatakan benar-benar otentik. Tidak bisa. Kenapa? Karena beliau kalau memang benar ada di kalangan habaib. Yang pertama. Yang kedua, ketika viral mengenai nasab Ba'alawi, ternyata ini ketika ditinjau dari hal-hal yang ada di YouTube, pertikaian antara dua orang awalnya ini. Yang pertama yaitu Habib Bahar dan Ki Imad. Yang saya tanyakan, pernyataan Habib Bahar ini mana dulu dari penelitian Gus Imad? Kalau memang lebih dulu Gus Imad, mungkin ada tidak terimanya Gus Bahar, lalu Habib Bahar menyatakan seperti itu. Atau sebaliknya, ketika Habib Bahar menyatakan nasab Wali Songo terputus, maka Gus Imad tidak rela, maka mengadakan penelitian. Jadi yang saya tanyakan, mana yang lebih dulu? Takut-takut ini sama dengan Gus Rumel, karena yang dibantai sekarang ini bisa dikatakan nasab Ba'alawi, maka Gus Rumel memilih mencari keotentikan nasab Ba'alawi. Kenapa kok tidak mencari nasab keotentikan Wali Songo yang sementara khususnya di Indonesia sudah menyatakan valid itu. Yang kedua apa ketiga ini sudah sebenarnya agak ada kesamaan dengan pertanyaan yang tadi,
bagaimana pendapat Gus Romel tentang tes DNA. Tapi yang terakhir ini yang saya menarik dan sangat menunggu pendapat Gus Romel. Ketika viral mengenai nasab Alawi dan nasab para wali songo yang diputuskan ini, apakah memang ada kaitannya dengan Pilpres 2024? Mungkin itu. Kenapa? Karena di antara salah satu Pilpres ada yang dari Arab, mungkin itu. Ini butuh juga penjelasan Gus Romel. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengingatkan Gus, pertanyaannya ini pertama tentang DNA, atau barangkali Gus Romel juga bisa mengeluarkan hasil tes DNA, kita mau daftar juga Gus, asal murah ya. Kalau harus ke Amerika ya kita angkat tangan ya. Kemudian bagaimana tentang kitab yang menafikan tentang nasab Alawi, yakni kitab Tahdhibul Ansab. Kemudian ini rumor yang dilontarkan oleh penanya bahwa Gus Romel ini pernah membatalkan nasab salah satu tokoh di Ahmad Khan, begitu ya. Kemudian berikutnya ini jangan-jangan Gus Romel ini intelijennya Ba'alawi, begitu ya, yang bermarga asgaf ya. Sehingga netralitasnya juga dipertanyakan, karena setiap langkah upaya-upaya akademik itu kan tidak berangkat dari ruang kosong ya, pasti ada sesuatu yang melatar belakangi, apakah karena fanatik, karena anti, atau karena memang satu klan ya, atau juga jangan-jangan yang terakhir ini ada pesanan politik di menjelang 2024 ini ya. Dan kemudian lebih dulu mana sih antara Kiai Imaduddin dengan Habib Bahar ini pernyataannya ini, atau jangan-jangan dua-duanya bareng saling merespon, begitu Gus kira-kira? Monggo. Siap. Soal tes DNA, saya tuh nggak punya kredensi soal tes DNA, dan siapapun yang bicara soal DNA yang beredar di YouTube, saya jamin tidak ada yang punya kredensi tentang DNA. Maksudnya tidak punya kesarjanaan untuk bicara tentang DNA itu nggak ada. Saya pun nggak punya. Tapi saya bisa nggak membaca haplogroup? Saya bisa, karena saya punya kredensi paling tidak itu diploma tentang statistik. Tentang yang tadi Ahmad Khan, bukan saya yang membatalkan, saya cuma membaca haplogrupnya saja. Jadi kan bisa statistik. Siapa yang tanya tadi mana? Bisa statistik? Nggak bisa. Ada yang bisa statistik? Mau? Tapi nggak ngacong. Gini, haplogroup itu ada dua. Anda ngaksesnya di dua hal, yfull.com sama Family Tree DNA. Itu ada project Ba'alawi, ada Hasani, ada yang ketahuan akhirnya beberapa haplogroupnya itu kan beliau sendiri yang mendeklarasikan, bukan saya itu yang membatalkan. Akhirnya haplogroupnya itu nggak nyambung gitu. Sikap saya terhadap tes DNA seperti apa? Nah, setelah saya membaca dengan sangat dalam semua haplogroup di Wifel sama di Family Tree DNA, saya menilai kalau ihtimalnya terlalu banyak daripada ini makto, ini bisa sangat sahih, itu nggak bisa. Karena jika jenengan itu ngetes banyak outlier yang seharusnya dia keluarga, tapi ternyata haplogrupnya itu di luar dari klan di sana. Ada yang seharusnya tidak dari sana, tidak masuk klan itu, tapi ternyata masuk di sana. Bahwa perkataan Yordania udah tes DNA, saya nanya ke Kesultanan lah, mungkin stafnya sana bisa disebut, gak ada yang tes DNA itu. Dan satu lagi yang paling penting, Anda itu bisa mengaku Asegaf, Hasani, Husaini di Family Tree DNA, dan tidak ada gugatan di sana. Self assessment saja. Anda bisa mengaku sebagai keturunan Genghis Khan, keturunan Sunan Giri, keturunan siapapun, Sunan Kalijogo, ngaku di sana itu boleh. Dan haplogrupnya tetap keluar dan bisa direduksi sampai ke atasnya. Saya belum bisa mempercayai tes DNA itu sebagai tools biologis yang bisa dipakai untuk mendeteksi 1.500 ke atas. Tapi untuk 5 sampai 6 generasi bisa. Dan dari sana saya udah tes DNA jauh sebelum ada Kiai Imad. Dan dari sana saya punya relatif di deket-deket sini ternyata. Relatif apa? Saudara dari tes DNA dari 5 generasi ke atas itu saya bisa ketahui, karena haplogrupnya itu orang yang punya akun bisa dikirimi email
bisa dikontak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kitab-kitab yang membatalkan Ba'alawi, Tahdzibul Ansab, itu bukan Ansab tapi Sin, itu Ansab. Itu kitab dikarang oleh Al-Ubaidili yang wafat sekitar 435, itu nggak membatalkan, hanya tidak menyebut gitu. Saya tuh bingung memberikan penjelasan ketika tidak disebutkan terus dimaknai di mafhum sebagai ini tidak ada, itu saya agak bingung gitu. Harus dengan pahami dulu ya, dulu itu tidak ada dukcapil, tidak ada pengadilan, nggak ada catatan administrasi, nggak ada KTP. Anda cek di Tahdzibul Ansab, keturunannya Ahmad Al-Muhajir, bukan deh, Ahmad Al-Muhajir berarti Isa Ar-Rumi, itu ada 28 saja yang disebut. Mungkinkah seseorang yang memiliki istri lebih dari 4 karena keadaan yang meninggal, punya anak cuma 28, mentok 28? Cek, ada yang buka kitabnya, saya ingat betul itu, Isa Ar-Rumi di Tahdzibul Ansab itu cuma ditulis itu 28. Kalau cabangnya ditulis itu 32. Gimana itu bisa disebut kitab yang ihatoh itu gimana, yang muhid itu gimana, yang menuliskan semua data administrasi itu gimana? Al-Majdi juga sama, keturunannya Isa Ar-Rumi dituliskan mentok itu 42 keturunannya maksudnya sampel. Jadi dulu kan pakai metode musajar. Jadi misal Gus Umar, di antara keturunannya Gus Umar adalah Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Umar. Makanya kita bisa tahu Gus Umar punya anak bernama Ahmad, tapi dari cucunya. Itu metode musajar namanya. Lawan kata dari musajar apa? Wah, saya tuh kecewa kalau Pro Kiai Imad tadi gak ngerti metode nasab itu. Lawan metode musajar itu apa kira-kira? Ada yang Pro Kiai Imad tapi mengetahui tentang itu? Mabsud namanya. Mabsud itu Fulan punya anak A, B, C, D. A punya anak E, F, G, H. Itu pakai mabsud. Kalau musajar itu Fulan punya anak dari Faqibuhu, di antara keturunan dari Gus Umar adalah Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Umar, itu pakai musajar. Kalau metode mabsud atau membasat, Gus Umar punya anak 4, Ali, Umar, Fulan punya anak 3, itu pakai mabsud. Nah, kenapa saya tidak mempercayai Asy-Syajarah Al-Barokah? Cek manuskripnya yang dimiliki oleh Asy-Syajarah Al-Barokah, jika benar itu ditulis oleh Fakhrur Razi, dia harus memakai metode musajar. Ketika dia bertemu dengan Al-Marwazi sekitar tahun 600-an ya, atau di versi manuskrip 597, dia ketemu Al-Marwazi dan bertanya, ajari aku tentang ilmu nasab. Dari semua pelajaran kayaknya ilmu nasab deh yang belum aku pelajari. Al-Marwazi memberikan tawaran, mabsud atau mansur, mubasat atau musajar. Mabsud juga bisa aku pahami, berarti kan harus dipilih dengan musajar. Seharusnya Asy-Syajarah Al-Barokah itu redaksinya adalah Umar punya anak, punya keturunan, diantaranya adalah Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Umar. Cek Asy-Syajarah Al-Barokah pakai metode itu enggak? Asy-Syajarah pakai metode mubasat. Mungkinkah seseorang yang diberitahu ilmu metodenya cuma tunggal, dia bisa memberikan informasi dan bisa mencetak kitab nasab dengan metode yang lain? Itu ketidakmasuk akalan yang paling pengen saya tunjukkan ke Kiai Imad, tapi belum dijawab juga gitu. Itu untuk menjawab ya, Tahdzibul Ansab itu bisa dianggap membatalkan atau tidak. Saya tuh nggak bisa menilainya seperti itu. Kalau penilaiannya tidak disebut, ya apakah itu berarti Tahdzibul Ansab membatalkan? Saya jawab tidak. Itu mafhumnya kan. Mafhum berarti kan kita ambil 50-50 lah, berarti membatalkan juga tidak, karena tidak disebutkan. Oke, terus tentang haplogrup Azmat Khan, tes DNA. Aduh, ini karena nyebut sebuah sebuah klan. Saya itu mempercayai cekcok ini, jika benar bisa disebut cekcok, itu ke cekcok antar keluarga biasa gitu. Azmat Khan menurut versi yang paling sahih dari manuskrip yang sudah saya lihat, itu kan dari Bani Amil Faqih. Itu kan pamannya dari Faqih Muqaddam yang tadi. Ba'alawi sekarang itu semuanya kan 100%-nya kan keturunan dari Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam punya paman namanya Amul Faqih. Amul Faqih itu yang menurunkan Wali Songo.
Jadi ini cekcok kakak beradik biasa gitu, misanan lah ya, misanan cekcok udah biasa. Saya nggak pernah melihat ini sebagai apa ya, isu yang personal bagi saya. Saya kenal Ustadz Husain itu sudah lama. Orang itu bisa dinilai dari rekam jejaknya. Saya sejak dulu main media sosial itu sekitar 2009. Twitter saya itu paling tua dan semuanya centang biru. Cie dong, cie. Centang biru semua itu saya melakukan konflik dengan siapapun. Terakhir tuh sama Buya Arozi Hashim. Terakhir sama Buya Sakur. Terakhir sama Ulil Absar Abdallah. Ya rekam jejak saya seperti itu. Saya selalu berusaha untuk belajar dengan cara seperti ini. Aneh memang, tapi itulah cara saya belajar. Saya asegaf atau tidak? Saya bukan asegaf, saya bukan al-habsyi. Jika itu ada gosip-gosip itu keluar, Kiai Imad pun meminta maaf ketika dia berkata kepada seseorang di sebuah channel, saya itu melihat Melabas sudah nggak objektif karena aku melihat sebuah lukisan. Saya itu ngirim WA ke beliau dan beliau minta maaf. Setelah itu kan beliau nggak memanggil saya Habib lagi kan. Saya nggak pernah membuat hal itu sebagai relevan itu, nggak pernah relevan. Saya pun nggak pernah mengunggah komentarnya Kiai Imad yang meminta maaf itu. Apa kepentingannya? Yang punya kepentingan itu kan Kiai Imad, bukan saya. Kepentingan politik saya nggak tahu. Harus Kiai Imad sendiri yang menjawab. Tapi saya bisa menjelaskan hal ini secara ilmiah. Ini ada pendekatan historis. Tes DNA bisa atau tidak? Kecuali jenengan bisa menjawab, bisa membaca statistik atau tidak, saya berani jawab. Saya perlu ngerti dulu sejauh apa mukhotob saya ini, gitu. Selevel atau tidak, gitu. Bisa statistik minimal. Saya omong kosong ngomong di DNA itu, semua nggak ada yang tahu. Statistik minimal. Kalau anda bisa, jenengan bisa statistik, saya bisa tunjukkan semua haplog grupnya Azmat, Khonsam dan Mbak Alawi, dan kita tunjukkan siapa yang paling sahih nasabnya kepada Hasan dan Husain misal. Itu kalau anda bisa statistik minimal. Ada yang bisa statistik sederhana tuh kan, gak ada yang berani. Terus yang terakhir apa ya, lebih dulu mana saya ingat saya kayak Imad itu muncul di bulan November 2022, sementara Bahar Smith itu ngomong sekitar bulan Januari. Saya ingat saya di live-nya. Jadi Kiai Imad itu kan bikin tulisan bulan November, diamplifikasi sama Cokro TV di Syafiq Hasyim, di Cokro TV sama Geotimes, terus diunggah lagi sama Lora Oying, Kholili Kholil, itu di alif.id, terus ditambah bulan Mei kalau nggak salah itu saya baru notice permasalahan itu. Bahar Smith ngomong seingat saya Januari Februari. Mana yang lebih dulu kemungkinan Kiai Imad. Tapi yang lebih dulu sebelumnya adalah Ali Din sekitar 2018 atau 2019. Konflik pertama dengan Kiai Ali Badri ya. Tapi karena ini personal saya nggak pengen membahas itu. Itu saya pengen tetap berpijak kepada satu hal yang sangat mulia. Jangan hinakan penelitian saya untuk hal seremeh ini gitu. Tolong hargai bagaimana saya mencari manuskrip itu. Saya bukan Mbak Alawi, tapi saya menjunjung dan sangat mencintai ilmu gitu. Jika saya Anda ragukan, bisa Anda tanyakan kepada semua orang. Teman-teman saya tuh nggak bakal nanya ini personal atau tidak. Saya nggak pernah menjawab itu. Semua teman saya percaya. Karena saya punya rekam jejak, berani berkonfrontasi dengan siapapun. Jangankan Kiai Imad, dulu itu kita berdebat sama kayak siapa itu Indonesia Tanpa Jil, terus sama ulama Syiah itu 5 orang saya tobatkan gara-gara Syiah itu. Tidak pernah saya viral karena memang seperti itu Mas Husain. Twitter saya Stakov. Anda bisa cari kata kunci tertentu di sana dengan tokoh-tokoh yang sangat viral di masa lalu. Ada saya di sana gitu. Jadi orang kan bisa dinilai dari rekam jejak. Saya tidak pernah melihat cekcok saya di media sosial sebagai kasus yang personal. Saya tidak pernah melihat itu. Maksudnya apa ya? Ada yang bisa digali lebih dalam dan lebih mulia dari itulah ya. Terus yang terakhir apa ya? Yang Azmaton tadi ya, saya butuh lawan bicara yang apa ya? Equal dulu ya. Statistik minimal. Nanti kita bicarakan sahih atau tidak gitu. Kalau tidak nanti saya monolog. Saya menjelaskan ini jenengan nggak percaya. Kalau jenengan bisa statistik kan bisa mendebat gitu loh, paling enak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak saya jawab nggak apa-apa nih. Yang tanya DNA mana? Jenengan ya. Itu kalau jenengan bisa tes, saya nggak bicara tentang materi DNA-nya. Saya percaya silsilah itu fenomena biologis maksudnya, dan harus dijawab dengan tools atau peralatan biologi, tes DNA.
salah satunya. Tapi karena silsilah itu ditulis namanya oleh orang di masa lalu, orang di masa lalu mencatatkan namanya di sana, makanya ilmu sejarah itu masuk. Saya mencarinya di sana. Jadi selama tes DNA masih mutamal, ya idza waradul ihtimal saqata bil istidlal, ngapain kita pakai dalil yang ihtimal gitu, mimpi aja tidak kita pakai jadi dalil, ngapain yang ihtimal kita jadikan dalil. Mungkin gitu ya. Tidak apa-apa, silakan dilanjutkan sampai jam berapa ini? Ada lagi nggak? Kalau nggak mending DNA belum bisa jadi. Saya masih belum melihat untuk family tree DNA database-nya itu bisa mengcover semua orang. Saya kasih contoh kemarin Gus Umar, saya kasih tahu haplogrupnya Musa Al-Kazim apa Kang? Ngerti? Yang dari Wali Songo itu akhirnya mengisbatkan ke Musa Al-Kazim. Ngerti haplogrupnya? Yang tadi DNA mana sih? Atau mana? Yang haplogrupnya Musa Al-Kazim, ngerti nggak? Enggak. Musa Al-Kazim itu dari family tree DNA, bukan keturunan Imam Husain. Masuk akal nggak kira-kira? Nanti tanyakan ke temanmu yang ngerti DNA atau Raden Fakih. Haplogrupnya Musa Al-Kazim di family tree DNA itu tidaklah keturunan dari Imam Husain. Masuk akal tidak? Jadi reduksi ya, jadi gini, keturunan semua orang yang mengklaim bahwa dirinya itu sebagai Bani A, klan A itu dites semua dan direduksi. Ada satu komponen yang mirip, makanya keturunannya ini harus punya komponen yang mirip gitu. Haplogrupnya memang sesuai dengan kesepakatan asosiasi DNA internasional. Itu. Yang bikin aneh itu database-nya ya. Jadi itu kan perusahaan swasta mengumpulkan semua hasil tes DNA banyak orang, terus dicarikan, ada sifatnya promosi haplogrupnya Imam Ali, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Ini yang paling fatal. Itu rencana di pertemuan nanti di Jakarta itu mau saya omongkan. Anda tanyakan kepada teman antum yang ngasih bocoran bahwa saya membatalkan nasabnya Azmat, itu enggak. Itu yang batal bukan saya, itu haplogrupnya itu meleset. Itu. Kalau itu mengisbatkan kepada Musa Al-Kazim, cek Anda sekarang, tanyakan kepada orang yang ngasih bocoran itu, Musa Al-Kazim di family tree DNA bukanlah keturunan Imam Husain. Masuk akal atau tidak? Ya jelas tidak masuk akal. Berarti kita membatalkan semua cerita sahih tentang Musa Al-Kazim dong, ya. Musa Al-Kazim ngerti Kang? Musa Al-Kazim itu siapa? Musa Al-Kazim anak dari Ja'far As-Shadiq. Itu keturunan Imam Husain itu. Tapi kenapa di haplogrupnya bukanlah keturunan Imam Husain? Ada teman dari Azmat Khan di sini lemparkan isu itu ke sana. Saya jamin nggak bisa jawab. Karena data itu real time dan itu sahih bukan keturunan Imam Husain. Itulah yang bikin saya kecewa kemarin. Kenapa kok langsung mengisbatkan ke Musa Al-Kazim itu loh? Karena haplogrupnya kan juga bermasalah. Tapi karena ini dalilnya juga bermasalah, ya nggak bisa saya pakai sebagai dalil gitu. Yang pasti Musa Al-Kazim bukanlah keturunannya, dan ada beberapa haplogrup yang Bani Qatadah tadi dan juga Filaliyin bukan menjadi Husaini dan Hasani, kan aneh gitu. Bani Qatadah tadi yang saya kasih tunjuk Musa tadi itu haplogrupnya bukan keturunan Imam Husain, coba. Kecuali jenengan bisa baca statistik, saya buka. Tapi kalau enggak ya saya kasih tahu info itu, tanyakan kepada orang yang bocorin. Saya tunggu nanti malam. Saya nanti malam naik kereta. Apa jawabannya dari Naat misal? Gitu. Saya itu kenapa nggak meneliti Wali Songo? Mereka nggak terbuka kan? Mbak Alawi sangat terbuka. Di Jakarta itu saya disambut. Manuskrip dikasih semua. Saya ke Pekalongan. Ada orang nyebutnya ranji. Aduh, itu istilah apa ya? Kayak tong gitu, tong kecil. Isinya itu manuskrip itu ternyata. Umurnya tua banget. Mbak Alawi ngasih tunjuk saya itu. Wali Songo enggak, malah pada benci sama saya ya, karena saya mendukung. Padahal setelahnya saya ngomong ke Kiai Hanan, dia pengen neliti itu Wali Songo, nggak ada yang buka. Kenapa saya nggak meneliti Wali Songo? Dari mana? Lawang datanya itu saya nggak punya. Kalau Mbak Alawi saya dikasih, Ustadz Zaki Maktab Daimi itu ngasih. Saya ke Jakarta ketemu beberapa orang, ada yang paling tua sesepuh itu, ini isbat nasab saya dikasih.
Jadi silsilahnya satu list, saya lacak lagi, saya reduksi lagi, saya deduksi lagi, saya induksi lagi gitu. Mbak Alawi sangat terbuka. Ya mungkin khawatir nggak dianggap cucu Nabi mungkin ya, mungkin ada seseorang yang meneliti silsilah mereka yang kebetulan itu isbat, ya mungkin terbuka gitu. Tapi kan saya juga mengisbatkan Wali Songo sebagai keturunan Rasul, tapi sampai sekarang nggak pernah dibuka. Pertemuan pertama nanti dengan Wali Songo, Bani Wali Songo itu tanggal 26 nanti di Jakarta pada Suka. Ada pertemuan private yang kemungkinan saya itu diundang untuk bertemu dengan Kiai Imad. Ini kisi-kisi sih itu. Ketemuan tanggal 27 di Banten itu gak jadi. Konon nanti ada skema kayak perang Badar. Wah, perang Badar jadi 5 lawan 5 kan itu. Siapa itu Hanif Alatas, menantunya Rizik Sihab, terus siapa Gus Wafi Sidogiri, Kiai Kurtubi sama Maktab Daimi itu ngelawan Kiai Imad. Ini kayak jorok gitu, nggak asik gitu, kayak debat-debat kayak gimana gitu loh, kayak ngadu-ngadunya jelas banget gitu. Ini statement saya kebetulan nggak direkam, jadi saya berani aja ngomong. Jadi gitu, kenapa saya nggak meliti Wali Songo, karena nggak ada yang ngasih saya data. Saya pun Kiai Imad masih dicurigai, kemarin sama Gus Fuad aja masih dicurigai gitu loh. Padahal ketulusan saya sebagai anak soleh itu kan ya sangat suhro wastifadoh ya gitu. Di Twitter itu saya sangat tampil sebagai orang soleh gitu. Teman saya nggak pernah meragukan saya itu. Ini kayak Ustadz Husain itu kenal lama itu. Dia bisa membocorkan kepada siapapun saya punya aib apa misal. Nggak ada aib, saya pinter aja nyembunyiin ya sebenarnya. Kalau nggak ada pertanyaan saya kembalikan. Ada pertanyaan lagi? Saya nggak bisa jawab. Itu. Oh, masih ada ini kayaknya. Monggo, Ustaz, maju Ustaz. Yang lain mungkin mau nanya lagi, siap-siap maju ke depan. Oke, agak merapat ke pusat suara, ke mic. Mic depan. Operator, mic penanya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, mungkin pertanyaan saya terulang karena saya terlambat. Yang pertama, melanjutkan beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh penanya tadi tentang hubungannya dengan Pilpres. Saya pernah mendengar dulu ketika tahun 2019 Prabowo itu punya kudanya Prabowo ini adalah keturunan kudanya Amr yang bisa meloncat ketika perang Khandaq. Dia punya kuda keturunannya kudanya Amr ketika perang Khandaq. Kemudian di Jogja ada daerah di selatannya Gondomanan itu namanya Sayyidan, yang pasti identiknya adalah wilayah Sayyid. Kemudian di setiap kabupaten itu ada kampung Arab, bahkan di Bondowoso itu terkenal tarimnya Indonesia. Apakah metode-metode asar seperti ini bisa dikatakan ilmiah juga dan bisa dijadikan landasan atas bantahan beberapa pernyataan-pernyataannya Kiai Imad? Yang kedua, saya juga mendengar dari beberapa teman polisi dan intel bahwa perputaran uang selama konflik nasab ini diperkirakan sekitar 5 triliun termasuk dari YouTube. Apakah kita masuk dalam konflik sosmed ini apakah kita tidak termasuk orang yang masuk di dalamnya menjadi mesin perputaran dolar ini? Yang ketiga, dari beberapa paparan tadi yang disampaikan oleh Gus Rumail itu hanya terkesan bagi saya, mohon maaf hanya bagi saya terkesan lebih mengedepankan memanggil Gus dan Kiai daripada memanggil Habib kepada Habib Rizik dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mulai ada tes DNA kuda ya terakhir ini ya. Kudanya Prabowo itu kalau nggak salah namanya Gagak Rimang gitu ya. Makanya kalah sama Jokowi ya. Itu dari Yordan. Silakan ada penanya berikutnya kayaknya tadi udah ngacung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami mau bertanya, Gus Rumel, kayaknya ini sekedar masukan saja karena di sini mungkin teman-teman juga masih kurang paham itu silsilah nasab. Jadi saya di sini ada saya lihat di YouTube ini silsilahnya nasab guru sekumpul. Karena dari tadi mungkin dari teman-teman apalagi mahasiswa mungkin tidak tahu ini runtutannya itu tidak ada. Dari tadi kan tidak disebutkan siapa itu Ubaidillah, Abdullah itu siapa, kalau bisa masukan dari kita itu dibuatkan silsilah dari Rasulullah Muhammad ini sekian sampai ke Ubaidillah. Di sini kan ditulis, kalau di sini ada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Ja'far as-Sadiq bin Ali al-Huraidi bin Muhammad an-Nagib bin Isa ar-Rumi sampai kepada Rasulullah. Jadi rentangnya ini kan nasab Alawi ini berada di Abdullah dan Ubaidillah. Setelah Ubaidillah ini ada tadi penjelasan dari antum itu Alawi Asadah di sini. Jadi kira-kira ini runtutnya berapa tahun ini? Dan ini kan yang menjadi akar masalah dari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Gus Rumel, mungkin sekedar observasi antum, lebih otentik itu ketika ada tadi seperti yang dari At-Taqwa tadi. Ini saya dengar, ini sekilas hanya info dari Makbarah Ubaidillah ini ada di Yaman. Kalau ini bisa antum foto, mungkin sekedar penguat, ini juga lebih dan mungkin antum juga mungkin bisa bertanya kepada Sadah Alawiyyin yang memang yang ada di Tahrim. Ini menarik sekali menurut saya. Ketika Anda jelaskan, dipaparkan lebih baik dari turun pas dari tokoh Tahrim umpamanya. Itu saya kira lebih menguatkan kepada kita. Karena kita lihat di video Habib Ali Al-Jufri itu, ketika ini sudah banyak yang tahu mungkin, ketika beliau itu mengawarkan tentang imamah beliau yang didapat dari guru-gurunya, itu ada sampai kepada Rasulullah. Dan ini yang membuat kita mungkin yakin dengan keberadaan dengan Ubaidillah. Dan yang terakhir, ini mungkin saya tanyakan kepada pemateri yang kedua, mungkin Abu ya, Haji Muhammad Hasan ini biar hidup juga. Kalau itu nasab itu dari gen laki-laki, terus kalau kawin dengan perempuannya kawin dengan orang biasa, anggaplah dari umpamanya dari bangsa pribumi Ajami, tetapi mungkin nasabnya mungkin Wali Songo mungkin lah ya. Apakah ini kan agen itu ada pada mereka, agennya itu pasti ada kan? Apakah ini juga termasuk masih keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang mungkin saya tanyakan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ya. Saya ulang pertanyaannya, Gus Rumel ya. Pertama, tidak tahu tertarik tidak bahas kudanya Prabowo ini, terserah ya. Cuma ada beberapa identifikasi nama di Jogja itu ada nama Sayyidan, di Rembangnya juga ada namanya Sedan ya. Kemudian ada Kampung Arab. Apakah bukti-bukti perkampungan itu bisa menjadi bagian dari data untuk autentikasi nasab begitu ya. Kemudian ini ada rumor kayaknya ada juragannya ini konflik nasab ini sampai menghabiskan dana 5 triliun ini. Kalau begitulah jenengan yang diuntungkan ini ya. Kita tidak kebagiannya. Itu gimana, bisa dijelaskan tidak tentang ada founding daripada konflik nasab ini? Kemudian Ustadz Ahmadi tadi minta bisa dibuatkan skema nasab dari Rasulullah sampai ke Asyakran atau sampai ke Alawin sekarang ini. Kemudian ada yang minta dokumentasi Makbarah siapa tadi? Ubaidillah ya. Ubaidillah. Oh ya, ada yang terlupa dari pertanyaan Ustadz Daud. Itu jenengan kok lebih suka nyebut Gus Fuad daripada Habib Rizik gitu ya. Kalau Habib Rizik kok Rizik Syihab? Apa karena semarga itu ya? Yang terakhir untuk Kiai tentang kafaah ketika seorang sayyid seorang syarifah menikah dengan orang pribumi, apakah kemudian
keturunan Rasul itu terputus gitu ya. Patek yakuni kombo ya gitu. Mungkin itu, mungkin Gus. Nanti langsung ditutup doa oleh Kiai. Monggo. Yang kuda kita skip dulu ya, yang kuda skip dulu. Terus soal perputaran uang, itu model bisnis biasa itu. Tadi 5 triliun. Yang paling kaget itu ketika ada Mobile Legends itu berapa triliun itu yang berputar itu gara-gara kasus itu. Jadi ini apakah kita menjadi korban atau menjadi customer? Saya bukan konten kreator, tapi saya peneliti. Memang benar, sekitar 4 sampai 5 triliun itu uang berputar di beberapa bulan terakhir hanya untuk isu nasab. Jadi yang untung itu siapa? Yang untung ternyata konten kreator kan. YouTuber seperti Zaini, Hanif Farhan, Mohsin Official, Gus Hasan Sarif yang mengkapitalisasi hal ini sebagai konten. Itu diuntungkan, dan kita sebenarnya kan korban ya. Kita korban, nggak ngerti apa-apa, yang bikin konten tidak analitik, ternyata kita tonton terus kita jadi benci. Terus saya itu ngerasain dulu itu, saya itu tanpa alasan dengar kalimat Yahudi itu bisa benci tanpa tahu alasannya ya, karena sejak kecil diajari kalau walan tordo angkal Yahudu walan nasoro gitu, tahu-tahu pokoknya benci aja gitu. Mungkin kita bisa jadi korban seperti itu kalau daya kritisnya itu nggak nyala ya. Itu jadi banyak orang yang berusaha mencari uang ya dari YouTube untuk kasus ini. Itu hakon itu bener itu. Kebetulan saya bukan konten kreator, bikin konten paling seminggu sekali. Itu pun kalau ada Kiai Imat nulis, kalau enggak ya enggak, kosong mungkin lah. Itu. Terus yang kedua soal Saidan. Oh, Saidan bisa jadi bukti enggak? Tidak. Saya itu gini, orang Hadromi itu dikenal lewat genealoginya. Saya itu bukan orang Hadromi, tapi saya itu Asakof, saya Alatas dari kabilahnya. Jadi orang Hadromi punya satu kriteria, agak-agak asobiah ya Bang. Mereka dikenal bukan karena negaranya, nasionalismenya, tapi dikenal lewat kabilahnya. Gitu, itu satu karakter. Makanya setiap kali ke beberapa tempat mereka berkumpul dengan sesamanya. Dan saya kira hal seperti ini tidak terjadi hanya untuk kalangan Hadromi ya. Karena mereka kan ya imigran, kita pakai kalimat itu, mereka imigran. Hal yang sama juga terjadi kepada kalangan Cina. Dan jangan Cina juga, orang Jawa yang merantau ke Papua pun berkumpul dengan orang Jawa sendiri. Betul? Itu sepertinya sikap manusia biasa itu. Gak ada yang spesial dari sana terus dianggap, hingga akhirnya terbentuk sebuah sikap kayak sosial. Misal di kota saya itu cenderung stereotipnya itu pelit. Mbak Udeh, orang Cina yang itu paling pelit itu. Saya ketemu orang yang sangat loman, dermawan. Ternyata itu stereotip. Kenapa kok orang kayak zaman dulu sudah beda? Dulu itu kita memang untuk urusan makan kena diskriminasi, kita kena pungut, dipalak terus, makanya kita agak pelit. Sekarang udah beda, bikin konten udah kaya terus nyari makan-makan gitu. Itu stereotip, dan itu hal yang biasa dan bisa terjadi kepada siapapun, tidak hanya orang-orang Hadromi, tidak hanya orang Cina juga, orang Jawa pun ketika ke Kalimantan berkumpul dengan Jawa ya. Nah, bisakah itu dipakai sebagai bukti material mengisbat? Saya enggak. Kabilah itu bisa disaksikan dengan cara tadi, mukadimatul fi ilmin lansab itu bisa dipakai, salah satunya surah wastifado. Ada yang nasabnya dibatalkan tapi saya tidak memakainya tadi. Suku Tobariyah di Hijaz itu dibatalkan Ibrahim bin Mansur. Itu faktual baru-baru aja itu. Terus selanjutnya Makbaroh, dokumentasi ke Makbaroh. Dokumentasi di Makbaroh ada. Kemarin udah dapat sampai Oman, Kesultanan Oman. Tempat pertapaan, saya pakai pertapaan. Tempat pertapaannya Sohib Mirbad alhamdulillah juga sudah. Jadi saya tuh ngerasa Wali Songo, zuriyahnya itu punya satu karakter yang sama, senang bertapa, senang humul. Beberapa datuk-datuknya Alawi itu seperti itu. Kenapa? Ini mungkin jadi hipotesa, kenapa baru sejak abad ke-8 Alawin baru dinotis oleh ulama? Karena seringnya humul itu. Itu kan budaya yang sama persis diwariskan oleh Songo kepada kita kan? Mungkin karena gen ya sebagai kakak adik mungkin bisa berbeda, itu sebuah keniscayaan. Tapi ada satu yang agak mirip, salah satunya itu menyukai puji-pujian. Gending yang diciptakan Wali Songo, lantunan Simtud Durur sama gending yang diciptakan Wali Songo itu kan seharusnya kan mirip, sama-sama musik.
ya entah jenengan menerjemahkan seperti apa, itu sama-sama musik bagi saya. Itu kan ada intonasi, ada lantunan, ada takte yang dilantunkan seperti ini, hati menjadi agak tersentuh, bisa nangis juga. Kadang-kali lantunan itu kan bisa membuat manusia itu cukup paradoks. Manusia kan bisa menangis ketika dia bahagia, tapi di waktu berduka pun dia bisa menangis. Yang dilakukan kan sama, menangis ya, dia bahagia gitu. Terus yang terakhir soal ada yang apa itu? Oh ya, di PBNU. Saya udah nanya ke Mas Yahya. Hal ini itu harus diselesaikan oleh non struktural ini. Nggak boleh dibawa-bawa atas nama NU, karena ini perkara terlalu sepele dan tidak ada maslahat. Maslahat itu muncul bagi orang-orang yang membenci saja itu. Mereka saling membenci. Ngapain NU ngefasilitasi orang yang saling membenci? Untungnya apa? Beda kalau ini ada kemaslahatan. Misal kayak kemarin itu isu tentang perampasan aset, itu kan ada manfaatnya. Orang koruptor duit rakyat juga. Kalau ini kan ada dua orang yang bertikai atau dua kabilah yang bertikai. Masa NU harus digeret-geret untuk perkara yang tidak masuk akal seperti ini? Kemaslahatannya apa? Itu bisa diselesaikan secara kultural itu. Terus yang terakhir, kenapa saya memanggil Habib Rizik? Saya sesekali manggil Habib. Saya kali kalau Bahar itu seumuran sama saya. Kadang-kali saya tuh memanggil orang yang sepantaran dengan saya itu dengan nama. Kalau orang baru saya pasti manggil Gus. Tapi kalau udah lama seperti Husain tuh saya nggak pakai Ustadz lagi, nggak pakai Lora lagi, pasti Chen gitu. Atau kayak paling nyala ya. Gitu. Nggak ada motivasi. Saya sering bertemu sama anak-anak kampus yang kuliah di barat, sering nyebutnya Nyama. Mas Sugeng yang nanti jadi panitianya Wali Songo itu saya manggilnya itu nama Geng gitu. Udah lumrah itu. Di kalangan intelektual di Ciputat itu manggilnya nama. Jadi tolong jangan dibawa ini ke personal ya. Kenapa saya manggilnya Gus? Ya karena saya ada di rumah antum semua, masa saya harus nyebut nama? Gila apa? Pulang-pulang masa nggak ngormatin tuan rumah gitu? Saya harus panggil dengan cara yang dipakai adatnya di sini. Kalau teman kenal akrab kayak Husain itu sesekali keceplosan, saya nggak manggil langsung nama itu. Udah jadi kebiasaan. Saya manggil yang dari sini Habib Industri di sini tuh Husain Ja'far Hasan, ya Husain juga. Muhsin Labib pendiri anu, ya langsung nama. Terus Ustadz Taufik karena beliau Ustadz, saya panggil Ustadz. Kalau alim ya saya panggil Habibnya. Kalau enggak ya saya enggak panggil Sayyidnya. Biasa aja itu. Kalau saya bertamu ke rumahnya, ya enggak mungkin saya panggil nama kan. Mau dikasih makan masa halo bro, ya paling enggak kan halo Yed, halo Bib, gitulah. Itu ramah tamah manusia Jawa biasa. Masih ragu kalau saya itu bukan orang Jawa. Itu bagi saya cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi itu terkait dengan budaya egaliternya orang Jawa ya. Monggo ya, langsung ditutup doa. Ini Pak Pengadilan Agama jawab ini. Aduh, ini kan pembicaranya Gus Rumel kok jadi saya yang ditanya ini. Jadi begini, untuk urusan apa ya, nasab, ketika Bapak atau Sayyid menikah dengan non syarifah, kalau kita berbicara gennya ya tentu pasti ada Gus Rumel tetap. Tapi kalau kita berbicara fikihnya, apakah anaknya nanti itu dapat warisan atau tidak, ya tentu itu sudah ada ikhtilafiyah tersendiri, utamanya mengenai masalah kafaatun nikah. Apakah nantinya kalau syarifah kemudian menikah dengan ajam, anaknya itu boleh menikah dengan syarifah juga? Itu kan sudah kita tahu bahwa masuk dalam ranah khilafiyah. Ditetimun beda syarifah, pas ternyata ikut madhabnya Imam Malik misalnya menikah dengan ajam, anaknya itu apakah boleh menikah? Kalau anaknya laki nanti boleh menikahi syarifah lagi, itu kan ranah khilafiyah. Jadi kalau pertanyaannya gennya, apakah ada gen Rasulullah? Ya kalau memang itu memang ahlul bait, ya tentu adalah. Kan namanya gen ini kan sampai akhir masa tidak akan hilang gitu. Begitu.
Tapi kalau kita berbicara mengenai masalah kafaatun nikah, ya tinggal dikembalikan kepada pendapat masing-masing mazhab itu. Kalau kita misalnya mau ikut mazhab Syafi'i misalnya ya, kita ambil mazhab Syafi'i. Jika ada seorang syarifah kemudian menikah dengan ajam, punya anak laki, maka menurut mazhab Syafi'i ini tidak boleh lagi menikahi syarifah. Yang dikembalikan kepada mazhab Syafi'i. Kalau ente mau ikut mazhab Maliki, boleh aja, kan gak ada masalah gitu. Ya tinggal begitu aja. Jadi kalau untuk urusan pertanyaan apakah gennya itu ada dari Rasulullah atau tidak, ya tentu gen itu ila yaumil qiyamah tidak akan terbuang dari kakek moyang kita. Adapun kalau berbicara mengenai hukum dampak daripada pernikahan tersebut, ya kita kembalikan kepada perselisihan ulama itu. Tinggal mau ikut yang mana kita, gitu. Saya kira ini, dan ini terima kasih atas pertanyaan yang keliru alamat ya. Semoga saya kira cukup ya. Ini sudah jam 12 lebih, langsung doa. Ya, saya terima kasih sekali kepada Gus Rumel. Saya tadi malam sudah sampaikan kepada Gus Rumel bahwa jangan kemudian berpikir audiennya ini nanti kelas atas semua. Ya, sehingga mungkin ada sebagian yang nggak nyambung. Tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Ahmadi, beliau menginginkan agar apa sih titik masalahnya itu. Ya, kalau saya sudah paham bahwa titik masalahnya itu adalah yang yang dikritik oleh Kiai Imad, yang dibantah oleh Kiai Imad, diantaranya yaitu bahwa Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi dia anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Selama 8 abad kira-kira itu blacklink, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa itu merupakan putra daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir, sehingga Ahlul Bait Ba'alawi ke bawah itu dibatalkan gara-gara dia punya kakek yang namanya Ubaidillah tidak bisa dikonfirmasi gitu. Tapi itu dibantah tadi sudah sama Gus Rumel ya, dibantah dengan beberapa hal, diantaranya bahwa tidak benar kalau tidak ada yang menyebutkan, kan gitu Gus. Namun itu kita tunggu Gus, kita tunggu jadi restorasi dari yang masih belum direstorasi, manuskrip yang sudah ditemukan oleh Gus Rumel. Saya kira itu menjawab dari pertanyaan dari Kiai Imaduddin dan yang segerbong dengan beliau. Nah, saya kira kalau memang tadi malam saya tanya apakah Gus Rumel itu sudah menemukan dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 literatur yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah putra Ahmad bin Isa. Beliau jawabannya sudah ditemukan, tinggal menunggu. Saya boleh tanya Gus ya, Gus Rumel ini siapa yang biayai ini sampai Pak ke Turki itu, masa biaya TV itu? Jangan-jangan politis juga ini. Jangan dijawab itu, biarkan rahasia saya dengan Gus Rumel saja. Ya, jadi begitu. Jadi alhamdulillah kita punya Gus Rumel. Saya katakan ke teman-teman saya yang Habib, untung inti ada Gus Rumel itu. Ya, kalau enggak maka tidak ada yang bisa melawan dalam tanda petik ya Kiai Imad itu. Karena saya baca dan saya dengarkan dari konten-konten YouTube yang membantah Kiai Imad, itu kebanyakannya hanya membantah metodologi yang dipakai oleh Kiai Imad. Jadi yang berusaha oke, sepakat dengan metodologi yang dipakai oleh Kiai Imad, ayo ini akan saya buktikan. Itu hanya Gus Rumel. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Masya Allah. Memang sebetulnya kalau metodologi yang dipakai oleh Kiai Imaduddin itu dipaksakan, ya banyak nanti sebetulnya yang akan terbantahkan, itu banyak. Tapi ala kulli hal dengan usaha yang dilaksanakan oleh Gus Rumel ini sudah menyelamatkan habaib dari akan dihina oleh pribumi itu.
Wah, itu saya sangat khawatir sekali. Waduh, ini kalau tidak ada yang bisa membuktikan secara ilmiah, gimana nasibnya Habib ini nanti di Indonesia? Saya bilang begitu. Oh, nanti pengajian-pengajian nggak bakal diundang mereka itu. Ya alhamdulillah, insya Allah masih terselamatkan oleh usaha yang dilaksanakan oleh Gus Rumel yang sudah diklarifikasi oleh beliau. Beliau bukan Habib ya. Yang dirumorkan beliau asgaf nggak benar berarti ya. Ya ternyata ini Al-Basri ini. Saya itu kakek saya Basri ya, makanya saya sebut Al-Basri, satu keluarga dengan saya, insyaallah. Amin. Jadi begitu jawaban saya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa pencerahan-pencerahan bagi kita semua, dan insyaallah kalau penelitian dari beliau, manuskrip-manuskrip yang sudah beliau temukan itu berhasil direstorasi semua, saya minta datanya ke beliau, itu sangat penting. Saya kira itu merupakan hasman liniza ya, hasman, jadi menutup pintu perdebatan yang sekarang lagi hangat di dunia media sosial ataupun dunia nyata. Selamat mendengarkan tadi ya, mudah-mudahan ada yang difahami meskipun tidak 100%, dan insyaallah kita termasuk orang yang mansalaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan. Jadi dalam seminar kali ini Gus Rumail menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah yang hadir ya, terutama jemaah itu pendukungnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang bertanya kepada Gus Rumail. Dan Gus Rumail ini adalah tim dari klan Ba'alawi ya, jadi jemaah-jemaah yang hadir itu dari pendukung Kiai Umar. Jadi Gus Rumail ini dicecar pertanyaan oleh para jemaah yang hadir ya, tentang masalah nasab dan juga tentang masalah Wali Songo. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau seandainya keturunannya ini perempuan, lalu keturunan ini menikah dengan orang lain atau orang biasa ya, yang bukan satu marga, apakah nanti kalau setelah di tes DNA itu upload grupnya itu masih sama atau bagaimana? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para jemaah yang hadir terhadap Gus Rumail. Jadi pada video kali ini ya teman-teman sudah menyaksikan, seru banget ya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Gus Rumail. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.